Tabe kejebata pejaji penompa Togo Hadat Sute Sungu. Selamat menyaksikan pernikahan Rudi dan Cindy di Dusun Sejangkar, Desa Tebang Benua, Kecamatan Tayan Hilir. Penjelasan pernikahan adat istiadat budaya Dayak Toba yang dijelaskan oleh Pak Acang SE sebagai tokoh selaku tokoh masyarakat LMA Dayak Toba. Selamat menyaksikan. Pernikahan Dayak, surat nikah adat Dayak tidak tertulis tetapi tersirat. Orang Dayak tidak pernah pakai tulis, dilarang ambil buah mangga saya, tidak, hanya cukup pakai kayu dua, itu sudah apa yang tak boleh diambil. Pakai sirat saja. Tidak ada yang bilang yang mau makan jagung saya harus minta izin sama saya, silakan. Tidak, cukup ambil satu jagungnya, makan di situ, bekasnya simpan situ, itu sudah tersirat, sudah nggak bisa diadat ya. Nah inilah dia bentuk pernikahan itu. Nah kenapa harus ada dalam limpa bahasa sini, ini dalam nyiru. Lalu kemudian itu juga satu tempat tidak terpisah-pisah di barat. Nah ini ada maksudnya. Ini semua adalah simbol. Nah, yang pertama saya harus masuk di sini karena ini kalau dijelaskan ini lama sekali saya menjelaskan. Ini bisa berjam-jam menjelaskan makna, simbol, pesan dan sanksi yang ada di semua perangkat ini. Tapi saya akan berusaha untuk menyingkatnya. Ini adalah surat nikah saudara. Di dalam surat nikah itu ada isinya. Apa isi-isi yang tidak tertulis tapi tersirat? Isi yang pertama ini, kalau ambil dulu. Ini yang nomor 1. Ini disebut orang topok. Ini melambangkan lambang sosial. Ketika kalian sudah berumah tangga seperti ini, tidak boleh rumah tangga kalian hidupnya selalu di rumah saja, tidak mau tahu orang lain. Orang gotong royong kalian tidak mau tahu, hanya tahu kalian berdua saja dengan anak istri kalian. Tidak boleh seperti itu. Inilah lambangnya, lambang sosial. Orang dulu kalau mulai datang, begitu datang yang disodorkan ini kapur, sirih, gambir. Ini yang disodorkan, baru kemudian ada yang lain-lain. Nah ini lambang sosial. Maka nanti setelah berumah tangga ini ikut, ibu-ibu ikut, bapak-bapak nanti ikut. Nah, sesuai dengan komunitasnya. Jangan sudah jadi bapak ikut pula yang masih bujang, kacau. Sudah jadi ibu ikut yang masih gadis, tidak boleh. Nah, sekali-kali boleh. Nah, bukan tidak boleh bergaul, tetapi boleh. Tapi jangan seperti gadis. Nah ini lambang sosial. Bersosialisasilah dengan tetangga, baik nanti di Empaca ataupun di Sejangkar. Ini maksudnya. Lalu yang kedua, ini api. Sepanjang prosesi pelaksanaan ini api dihidupkan. Ini api apa ini? Ini api ini untuk menerangi sebagai suluh, sebagai pelita. Kalau jalan nanti tidak tersandung batu. Bisa untuk melihat tempat-tempat lain, objek-objek lain karena dia terang. Nah, maksud yang tergambar di sini, kalian rumah tangga baru. Kalau nanti ada keinginan mau cerai, mau apa, ngomong di mulut, kita pisah ya, tidak usah. Perhatikan di semua kampung. Kalau ada 100 kakak di sana yang sudah berumah tangga, paling 1-2 yang cerai. Hatinya gelap, tidak diterangi oleh cahaya itu. Begitu banyak yang diceraikan oleh kematian tangga yang lain. Ini artinya daripada api ini. Nah baru nanti ini pesan yang satu, ini pesan yang kedua. Itu isi surat pesan yang ketiga. Itu ada makanan. Nanti di ujung acara ini kalian akan makan sepiring berdua. Kamu ambil nasi, suami suap istri, istri suap suami. 1 piring, 1 sendok, 1 gelas. Ini araknya di mana? Nah ini ada araknya. Nah ini artinya seperti apa? Ini simbol. Nanti kalian berdua, kalau istrimu sakit Rudi, kamu yang suapi, bukan ibu yang dari sana. Ini sudah menjadi milikmu. Tanggung jawab kamu, tanggung jawab pertama. Jangan nanti dia sakit kau pulangkan ke agen.
Nah, begitu juga dengan Cindy. Ketika suami sakit, apapun kondisinya, kamu harus layani dia, harus suapi dia. Kamu dulu yang menyuapi suamimu, suamimu yang menyuapi, bukan orang tua yang ngurus suamimu ketika suamimu sakit. Lalu kemudian isi makanan pun itu sama. Kalau kamu makan ikan asin, istrimu pun makan ikan asin. Kalau sama-sama makan daging, kamu makan daging, istri, suami pun makan daging. Makanlah makan yang sama. Jangan suami nanti makan yang nyaman di pasar, istrinya makan sambal belacan tiap. Demikian juga istrinya nyaman, suaminya susah. Tidak boleh. Itu simbol yang ada di dalam makanan itu. Saling suap menyuap dan satu tempat. Nah, ini di makanan. Lalu nanti ada air, kasih suami minum. Suami dulu nanti kasih istri. Dia bertanggung jawab dulu. Dia kepala keluarga, dia yang harus berbuat dulu. Setelah itu nanti ada arak kali untuk minum. Dalam rumah tangga ini arak, lambang bahagia, lambang sukacita. Bukan nanti setelah ini lalu kalian setiap hari minum arak. Nah, ini hanya adat. Ini lambang sukacita. Artinya dalam rumah tangga kalian berdua ini bersukacitalah, bersenyumlah, tertawalah. Jangan yang satunya tidak ada punya apa-apa. Tidak boleh bergembira. Itu rumah tangga. Oke, Pak Yusuf, jangan terlalu digantungkan. Ini namanya suka-suka. Bergembira terus dalam rumah tangga. Nah, itu. Lalu kemudian ini bagian isi surat yang keempat. Nah, isi surat ini ada seperangkat dan barang yang akan diberikan sebagai tanda jasa kepada para pihak yang sudah bertanda tangan secara tersirat di dalam dokumen nikah adat kalian. Termasuk saya yang ngomong ini karena itu sudah ini. Pak Kadus sudah dikasih berani. Ini barang dimasukkan begini, ini menandakan bulan hatinya kami ini agar kalian tidak bercerai-berai. Tidak ada barang ini yang satu benar, satu saja. Dan kenapa harus pakai politik? Nah, kenapa tidak pakai melon? Boleh. Kalau tidak pernah tidak pakai tosi, harus pakai barang ini. Ini lengket dulu sini. Ini lengket. Selengket inilah kalian. Baru terpisah ketika dipotong. Dan dia tidak akan terpisah kalau bisa seperti ini. Ini maksudnya daripada ini barang. Lalu kemudian ini juga ada ini tumpi. Nah, ini tumpi ini. Kenapa tidak pakai barang lain? Kenapa harus pakai tumpi? Ini ada beragam macam, ada gula, ada beras, ada santan, lain dan sebagainya. Diaduk menjadi satu. Kemudian jadilah dia tumpi ini. Dari bahan yang berbeda-beda dan jadi satu. Seperti kalian dari keluarga yang berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda, harga yang berbeda-beda dalam rumah tangga, kalian akan dipersatukan. Menyatu agar kalian menyesuaikan diri. Tidak lagi muncul ego di keluarga Rudi, tidak lagi muncul di keluarga Cindy, tetapi juga bentuk kalian berdua. Lalu kemudian ini paha ayam. Nah, ini paha ayam ini untuk apa ini? Ini paha ayam ini dalam hukum adat kami. Itu pemberitahuan, pengumuman, attention kalau bahasa Arab ini. Perhatian diumumkan. Ini yang paha ayam. Kamu dibuat apa artinya dibuat seperti ini? Itu dikasih tahu kepada yang lain banyak bahwa ini sudah suami istri. Ini artinya paha ayam ini. Ini mengatakan bahwa kalian sudah sah menjadi suami istri. Dan ini nanti akan diberi kepada orang-orang yang terlibat di tempat ini. Sebagian ke keluarga sini, sebagian ke sini juga, sebagian kepada pengurus. Nah, ini yang kalian mesti harus pahami, dalami dengan baik-baik pesan-pesan yang berisi pasal-pasal ayat yang berisi dalam pasal surat nikah adat yang tidak tertulis tetapi tersirat. Lalu kemudian akan dibacakan sanksinya oleh kepala adat. Nah, ini saya baca isinya. Ini isinya.
Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Ini isinya. Ini ayatnya. Ini dibacakan saksinya seperti apa. Karena setiap dokumen yang dibuat itu sebagai sebuah perjanjian. Ini perjanjian nikah. Dalam perjanjian itu ada sanksi. Nah, siapa yang melanggar sanksi, dia akan melanggar kesepakatan, dia akan dikenakan sanksi. Nah, sanksinya Pak Kepala Adat nanti yang akan menjelaskannya. Nah, ini saya jelaskan kepada kalian berdua dan kita semua. Mungkin juga agak asing, tidak tahu makna barang ini seperti apa. Ini sebenarnya cukup panjang, cukup lama untuk menjelaskannya. Ini bentuk gaya pernikahan yang urutan pertama itu lengkap dengan beras, padi, bening namanya. Nah, itu lengkap itu agak panjang lagi. Nah, dan ini dia sudah tidak lagi pakai barang ini. Nah, ini sudah agak besar ini barangnya. Nah, itu sudah pakai setengah B2. Nah, pakai babi. Nah, itu sudah yang termasuk acara yang begitu besar. Adatnya pun cukup besar, tapi ini yang seperti ini biasa kita lakukan di nikah adat Dayak Toba. Nah, ini untuk kalian berdua bisa pahami. Seperti demikian saya bisa jelaskan. Tadi Pak Kawil berpantun, tidak ada yang balas pantunnya. Saya sering nonton Upin Ipin dengan anak saya, dampingi karena masih kecil, jadi agak tahu sedikit pantun. 2, 3 si kucing hitam, tidaklah sama si kucing belang. Sini datang tidak akan dibuang, tetapi tentu akan dikasih juga disayang. Demikian adir kata lino bacuane kasaruga basengat ka jubata. Sabi ka jubata penyanyi penempat lagu adat Sute Sungu. Udip ke dunia berbahasa Indonesia berkabe dengan jubata. Terima kasih, selamat malam. Mengalami keharmonisan keluarga dan Demikianlah dokumentasi acara pernikahan Rudi dan Cindy yang sudah kita saksikan bersama. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe di channel YouTube PMD Asoy Anjasmara. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini menjadi kenangan dan sejarah untuk Rudi dan Cindy. Terima kasih.